Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali di dalam renungan pagi Embun Surgawi keluarga IBC. Bapak Ibu yang saya kasihi, sebelum kita menikmati makanan rohani di pagi hari ini, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkau yang telah kembali ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang Kau percaya, yang Kau pilih, yang Kau proses untuk tetap setia. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong, penghibur, kekuatan, dan sumber kebenaran langkah hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan paparkan hari ini. Kiranya kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, di mana kami dengan penuh kesadaran ingin menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menghidupi iman kami agar kami bangga dan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Pagi hari ini dalam Embun Surgawi, renungan pagi, saya mengambil tema di dalam Efesus 1 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan demikian, Bapak Saudara. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam kasih kita sudah ditentukan sejak semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Saya memberikan kebenaran hari ini berarti kita menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang memiliki standar, memiliki standar yang luar biasa untuk bisa masuk kategori sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu ada 3 hal besar yang harus kita bisa sikapi. Yang pertama adalah kita tuh ditentukan, Bapak Saudara. Kalau sudah ditentukan berarti kita harus mencapai standar orang-orang yang terpilih, di mana keselamatan itu sebagai standar menjadi anak-anak Allah terpilih. Sesuatu yang luar biasa ketika kita diproses menjadi pribadi-pribadi yang pilihan. Ketika sudah pilihan, kita disaring lagi menjadi pribadi-pribadi pengikut Yesus Kristus yang terpilih. Oleh karena itu, standar yang ditentukan itulah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang harus kita penuhi. Dalam Roma 8:14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Itu artinya, Bapak Saudara, standar kriteria yang Tuhan percayakan ketika kita sudah ditentukan, kita hidup totalitas, loyalitas dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada kompromi lagi. Hidup kita harus baru dalam pimpinan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh pertolongan, Roh kekuatan kita. Itu anak-anak Allah yang mau menyenangkan hati Tuhan. Lalu sebagai anak-anak Allah, bagaimana standar berikutnya? Kita harus bertumbuh, Bapak Saudara. Bertumbuh menjadi pribadi-pribadi anak Allah yang tidak gampang. Seperti Ibrani 12 ayat 8 tuliskan, bahwa jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus ditentukan sejak orang, kamu bukanlah anak-anak tetapi anak-anak gampang. Semua manusia di dunia ini pasti punya perkara, punya permasalahan yang dihadapkan supaya kita tough, kuat, menang. Keunggulan umat Kristen adalah bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Standar orang Kristen, kita hidup di dalam kendali Roh Kudus, sehingga kita diproses pastinya menjadi pribadi-pribadi yang mengalami tempaan yang luar biasa. Seperti Salomo katakan, besi menajamkan besi. Demikianlah kita hidup meskinya terus bergaul dengan orang-orang yang mau bertumbuh bersama, yang tidak gampang menyerah. Dan yang ketiga, Bapak Saudara, hidup anak-anak yang memiliki standar kriteria sebagai anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Allah, pastinya mengerjakan kasih. Mengerjakan kasih itu ada di dalam Yohanes 14:15.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Kita yang dulu manusia lama sudah menjadi diposisikan, ditempatkan menjadi manusia yang baru, manusia yang hidup di dalam kendali otoritasnya Allah, hidup di dalam penyertaan Roh Allah, Roh Kudus, dan sepantasnya hari lepas hari aktivitas kita apapun yang produktif, yang dinamik, itu menyenangkan hati Tuhan, mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Saya berharap standar yang dipercayakan Tuhan kita anak-anak Allah, sungguh kita bisa hidupi dengan memiliki 3 iman yang kita kerjakan, yaitu hidup di dalam pimpinan Roh Allah, hidup yang bertumbuh keimanan tidak gampang menyerah, dan hidup mengerjakan apa yang diperintahkan Yesus Kristus. Kiranya lewat kehidupan kita memberikan dampak bagi anak-anak dunia ini, bahwa kita memang istimewa, kita dipilih dan ditentukan menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.